Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Ya, kalimatul mu'alif muka surat 11. Di muka surat 10 itu ada pengumuman pemenang Al-Faiz bil Jaizatil Ula. Pemenang yang pertama Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri minal Jami'ati Salafiyah bil Hind, di India, dari India. Wa miqdaru jaizatihi, warna merah. Wa miqdar jaizatihi, dapat hadiahnya itu, jaizah itu hadiah. Hadiahnya 50.000 real Saudi, 50.000 ringgit. Ya kan itu ya. Kalau ada boleh ikut lagi ya. Al-Faizu bil Jaizah Saniyah yang kedua, yang peringkat kedua, Dr. Majid Ali Khan dari Jamiah Malaya. Apa ini? New Delhi, India lagi. Jadi emang India ini luar biasa ya ternyata ya. Hadiahnya 40.000 real. Nomor 3, Dr. Nasir Ahmad Nasir, Rais Jamiah Islamiyah Pakistan, IPB ini, semuanya ini. Nah, itu 30.000 real, Masya Allah. Kemudian yang nomor 4, Ustadz Hamid Mahmud Muhammad Mansur Limut, Jumhuriyah Mesir. Hadiahnya 20.000 real. Kemudian Ustadz Abdul Salam Hashim Hafiz Minal Madinatil Munawwarah, baru Saudi yang kelima. Dari Saudi itu peringkat kelima, 15.000 real. Masya Allah. Ini waqad a'lanati Rabita Asma'al Faizin fil Mu'tamar Islami Al-Aisa Asiawi Al-Awal alladhi uqida fi Karachi. Nah, Karachi itu di mana? Pakistan. Itu tahun 1398. Jadi pengumumannya itu setahun setelahnya. Karena kan pasti ngebaca dulu satu-satu. Dibaca dari mungkin ratusan, mungkin ribuan dari seluruh dunia. Sirah Nabawiyah yang ikut serta dalam Sirah Nabawiyah dibaca. Jadi setahun baru diumumkan. Masya Allah. Dah, kalimatul mu'alif. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Jelis. Jangan diulang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi faja'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa ja'ala fihi uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa fajjir lahum ya nabiyyar rahmah war ridwani tafjira. Fajjir artinya pancarkanlah untuk mereka, para sahabat, para tabi'in, mata air rahmat dan ridha dengan sederas-derasnya. Tafjira. Wa ba'du fa inna min dawa'il ghibtati wassurur anna rabitatal alamil islami a'lanat aqiba mu'tamari siratin nabawiyyah alladhi uqida fi Pakistan fi syahri Rabiul Awal min sanati 1396 minal hijrah an tanzimi musabaqatin ilmiyatin alamiyah. Sesungguhnya di antara motivasi atau di antara hal-hal faktor-faktor yang membuat hati ini gembira dan senang, bahwasannya Rabita Alam Islami ini liga ulama dunia. Jadi perkumpulan, persatuan ulama dunia itu disebut Rabitatul Alamil Islami, mengumumkan setelah adanya konferensi atau seminar Sirah Nabawiyah yang diadakan di Pakistan pada bulan Rabiul Awal tahun 1396 Hijrah, mengenai pengadaan tanzim musabaqah. Itu bahasanya. Antum ambil bahasa Arabnya itu ya. Jadi kalau kita mau membuat musabaqah itu bukan nahnu nukawin musabaqah misalnya, bukan ini. Nahnu nunazzim musabaqah. Musabaqah ilmiah internasional li taqdimi ahsani bahthin fi mawdu'i siratin nabawiyah ala sahibiha alf salatin wa salamin wa tahiyyah, untuk mempersembahkan karya tulis yang terbaik di dalam tema atau dalam tajuk Sirah Nabawiyah atas pemiliknya, maksudnya atas Nabi. 1 juta salawat dan salam serta penghormatan.
Wa dzalika tansyitan lil katibin, hal itu menjadi untuk merangsang, untuk menyemangatkan para penulis, wa tansiqan li juhudihimul fikriyah, dan juga untuk mengkemaskan, mempercantik kepada usaha-usaha mereka, usaha-usaha fikir mereka untuk menulis sirah. Wa inni ara anna hadzal amala lahu qimatun kabiratun rubbama la yuhitu biwasfihi al-bayan fa inna siratan nabawiyyata wal uswatal muhammadiyah ala sahibiha ma yastahiqqu minas salati wassalam idza lahadnaha bi aini diqqati wal i'tibar hiya al-manba'ul wahid alladhi tatafajjaru minhu yanabi'u hayatil alamil islami wa sa'adatil mujtama'il bashari. Kata beliau, sesungguhnya sejarah Nabi dan tauladan Rasulullah SAW, apabila kita memperhatikan secara detail dan bil i'tibar secara detail dan mengambil pelajaran darinya, maka sirah nabawiyah itu al-manba'ul wahid, satu-satunya mata air, satu-satunya sumber yang memancar darinya sumber-sumber kehidupan alam Islami dan kebahagiaan masyarakat manusia, seluruh masyarakat manusia. Wa inna min sa'adati wa husni hadzi an uqaddima bahthan ushimu bihi fi tilkal musabaqatil mubarakah, dan termasuk di antara kebahagiaanku dan bahagianku yang terbaik, aku dapat mempersembahkan sebuah karya tulis bahas yang dengannya saya ikut serta dalam perlombaan yang berkah itu. Walakin aina ana hatta ulqi dhau'an ala hayati sayyidil awwalin wal akhirin. Tetapi siapalah saya sehingga saya bisa boleh untuk memberikan penerangan terhadap kehidupan sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam. Siapalah saya untuk menerangkan sirah Nabi. Wa inna ma ana, ini bahasa-bahasa tawadhu ini. Wa inna ma ana rajulun yara li nafsihi kulla sa'ada wal falah an yaktabisa min nurih. Saya hanyalah seorang lelaki biasa yang melihat kebahagiaan dan kesuksesan untuk dirinya adalah jika boleh mengambil dari cahaya Rasulullah. Hatta la yatahalaku fi dayajiril dhulumat, sehingga maksudnya orang tersebut, saya hanyalah seorang laki-laki yang, jadi dulu menceritakan dirinya itu, sebenarnya kebahagiaan saya hanya melihat diri saya itu akan bahagia kalau saya boleh mengambil dari cahaya kenabian, maksudnya ajaran Nabi, sehingga tidak sesat, tidak binasa di dalam gelapnya kegelapan. Dayajir dengan dhulumat sama. Bal yahya wa huwa min ummatih, sehingga dapat hidup dalam keadaan menjadi umatnya. Wa yamutu wa huwa min ummatih, meninggal dunia dalam keadaan diakui sebagai umatnya. Wa yaghfirullahu lahu dzunubah bi syafaatih, dan Allah akan ampuni dosanya dengan syafaat Nabi. Wa mimman haji fi hadzal kitab ada ma jaa fi i'lanir rabithah, dan metode saya di dalam kitab ini selain yang diwajibkan, yang diumumkan di dalam pengumuman Rabithah Alam Islami, anni qarrartu suluka sabilil i'tidal, saya berpegang teguh dengan sabil i'tidal itu dengan artinya tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, dengan adil, dengan jalan yang adil, dengan jalan keadilan. Mutajanniban at-tatwilal mumilla wal ijazal mukhilla. Saya menghindari terlalu panjang sehingga membosankan, membuat jenuh, atau terlalu ringkas sehingga menjadi kurang, mukhil, menjadi kurang pembahasannya. Tidak mau terlalu panjang sehingga membosankan atau membuat jenuh, tidak juga terlalu ringkas sehingga membuat kurang pembahasannya. Waqad wajatul masadir takhtalifu fima bainaha haula katsirin mimma yata'allaqu bil ahdathi ikhtilafa. Saya dapati beberapa referensi berbeda mengenai pembahasan banyak perkara yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa.
la yahtamilul jam'a wa taufiq, yang tidak dapat digabungkan atau disesuaikan perbedaan itu. Fakhtartu sabila tarjih. Ketika ada perbedaan riwayat sejarah ataupun dari beberapa referensi kok berbeda, ada perbedaan, maka saya memilih untuk mentarjih. Wa asbattu fil kitab bima tarajjaha ladayya ba'da tadqiqi fid dirasati wan naqd. Masyaallah. Dan saya akan memasukkan di dalam kitab itu yang kuat, riwayat atau pendapat yang kuat menurut saya setelah diteliti di dalam dirasah, di dalam pembelajarannya. Illa anni tawaitu dzikrad dalaili wal wujuh. Tetapi saya menyembunyikan, saya tidak menyebutkan dalil-dalil dan sisi-sisi untuk saya mentarjih. Kenapa saya lebih memilih riwayat yang ini daripada riwayat yang ini? Itu tidak perlu saya sebutkan karena jadi panjang. Li'anna dzalika yufdi ila tulin ghairi matlub. Karena itu akan menyebabkan kepada panjangnya kitab yang tidak diperlukan. Amma binisbati liqabulir riwayati waraddiha, adapun untuk penerimaan riwayat atau menolaknya, faqad istafatu fi dzalika mimma katabahul a'immatul muttaqinun, saya hanya mengambil faedah untuk mencari mana yang lebih kuat itu dari apa yang sudah ditulis oleh para imam yang muttaqin, yang profesional, yang sudah pakar. Wa'tamadtu alaihim fi ma hakamu bihi minasihati wal husni wad dha'fi, dan saya bersandar terhadap para a'imah pada hukum hadis yang mereka hukumi, baik sahih, hasan maupun dhaif. Id lam ajid waqtan yakfi lil khawdi fi hadzal majal, karena saya tidak mendapati masa yang mencukupi untuk menyelam di dalam aspek ini. Waqad asyartu fi ba'dil mawadi'i fi ila ba'did dalaili wa wujuhit tarjih. Terkadang saya memberi isyarat pada sebahagian tema kepada sebahagian dalil-dalil dan sisi-sisi tarjih. Wa dzalika hina ma khiftul istighraba mimman yaqra'ul kitaba. Hal itu saya sebutkan dalil atau tarjihnya kenapa saya mengambil riwayat ini atau dalil ini dan yang lain, karena saya khawatir adanya merasa aneh dari orang yang membaca kitab kalau berbeda. Au ra'aitu syibahal ittifaqi fi ma bainal awwalin wal akhirin ala khilafi ma huwa shawab, atau saya melihat hampir sepakat ketika saya menyebutkan kenapa riwayat atau sejarah yang ini lebih kuat daripada yang lain, ketika saya lihat ada hampir kesepakatan antara orang-orang terdahulu atau yang mutaakhirin berbeda dengan yang lebih benar. Wallahu waliyut taufiq. Wallahumma qaddir lil khaira fid dunya wal akhirah. Innaka antal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Sofiyur Rahman Mubarakkarwi. Apa ini? Benaris. Enggak tahu ana bacanya apa ini, dari India Al-Hind. Nah, contohnya nanti seperti beliau lebih mentarjih, lebih menguatkan lahirnya Nabi itu 9 Rabiul Awal. Nah, itu contohnya baru beliau sampaikan kenapa beliau lebih mengutamakan 9 Rabiul Awal daripada 12 Rabiul Awal, sehingga beliau sampaikan mana yang lebih tarjih. Al-Arab, bicara Arab dari sebelum Rasulullah SAW lahir. Al-ardu wa sya'ab, al-hukm wal iktisad, ad-diyana wal ijtima'. Kondisi Arab. Maugi'ul Arab wa agwamiha, kondisi Arab dan tanah Arab dan suku-sukunya. Inna siratan nabawiyah ala sahibil salatu wassalam hiya fil haqiqati ibaratun an risalati lati hamalha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujtama'il bashari qawlan wa fi'lan wa taujihan wa sulukan. Sesungguhnya sirah nabawiyah itu pada hakikatnya adalah suatu ekspresi atau suatu sebutan untuk risalah, untuk kerasulan, untuk tugas yang diemban, yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada masyarakat, kepada manusia, baik bentuknya perkataan, perbuatan, arahan, ataupun cara hidup, suluk, ya, cara hidup. Wa qallaba biha mawazinal hayati fabaddala makana sayyiati al-hasanah. Maka syariat sirah nabawiyah itu aslinya adalah gambaran bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan risalah.
Jadi kita boleh mengambil fikihnya, akhlaknya dari tauhid atau akidahnya itu dari sirah nabawiyah. Karena dia perjalanan hidupnya Nabi semuanya ya. Wa qallaba biha mawazinal haya, dan Rasulullah SAW dengan risalah itu Nabi membalikkan mawazin, barometer atau nggak paham apa, takaran kehidupan, penilaian kehidupan. Maka Nabi SAW merubah yang tadinya buruk menjadi baik. Bagaimana orang melihat suatu yang tadinya baik, biasa saja, menjadi buruk. Tadinya baik, orang biasa saja dulu, minum khamar tuh biasa saja, selama tidak mengganggu, biasa-biasa saja. Maka dirubah menjadi bagaimana merubah yang buruk tuh tetap menjadi buruk, kemudian yang baik menjadi baik. Wa akhraja bihan nasa minadh dhulumati ilan nuri wa min ibadatil ibadi ila ibadatillah hatta addala khatta tarikh wa ghayyara majral hayati fil alamil insani wa la yatimu ihdaru hadhihi surati ra'iati illa ba'dal muqaranati bainal bi'ati allati sabaqat hadhihi risalatu wa baina ma alat ilaihi ba'daha. Sehingga sejarah menuliskan, dan juga sehingga berubah garis sejarah, maksudnya garis kehidupan, dan juga merubah perjalanan hidup manusia, dan tidak mungkin akan dapat menghadirkan gambaran indah sejarah itu, sejarah Nabi itu tidak akan terlihat indah kecuali setelah membandingkan dengan lingkungan yang sabaqat hadhi risalata, yang lingkungan yang ada sebelum risalah ini ada, yang sebelum kerasulan itu wujud, dan setelah risalah itu wujud. Maksudnya kehidupan lingkungan sebelum Rasulullah SAW ada, sebelum adanya kerasulan Nabi, dengan setelah adanya risalah, itu akan terlihat bagaimana perubahan bangsa Arab, atau bagaimana manfaat dan juga cahaya Islam itu wujud ketika dibandingkan dengan sebelum adanya Islam. Paham antum ya? Bagaimana masyarakat itu yang tadinya pecah belah menjadi berdamai, sampai berani memberikan istrinya separuh hartanya, yang padahal tadinya berselisih ataupun juga berbeda, bertentangan. Itu ada kalau kita muqaranah, ada perbedaan perbandingan antara lingkungan sebelum adanya risalah nabawiyah dengan setelahnya. Wa hadza yaqtadi taqdima fusulin mujazatin an aqwamil arabi wa tatawwuratiha qabla al-islam. Hal ini maka menuntut kita mendahulukan pembahasan-pembahasan yang ringkas mengenai suku-suku Arab dan perkembangannya sebelum Islam. Wa an tarikhil hukumati wal imarati wan nazmi al-qabiliyah allati kanat saidatan fi dzalika zaman, dan mengenai sejarah pemerintahannya, kerajaannya, serta an-nizam, nuzum itu peraturan-peraturan, undang-undang kesukuannya yang saat itu merebak di zaman tersebut. Ma'asuwarin minadiyanati wal milali wan nihali wal adati wat taqalid wal awda'i siyasiyati wal ijtimaiyati wal iktisadiyah, disertai sedikit gambaran mengenai kepercayaan, keyakinan, ajaran, kebiasaan, budaya, serta tatanan politik, tatanan sosial, serta tatanan ekonomi. Waqad khassasna likullin min dzalika hadzal bab wa ilaikum tilkal fusula. Maka kami khususkan untuk setiap hal tersebut per bab, dan hal ini dan kami persilahkan kepada kalian untuk mempelajari fasal-fasal tersebut. Jadi antum ini selain belajar sirah juga belajar bahasa. Di sini banyak kata-kata yang sifatnya kontemporari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka antum kasih terjemah, jangan diam aja antum ini ya. Mil itu sama dengan 3 kilo, nggak sampai 2,8 kilometer dikali 1.300.000 mil persegi meter. Wali jaziratil arabi ahamiyatun balighatun min haitsu mawqi'iha al-tabi'i wal jughrafi. Bangsa pesisir Arab itu atau tanah Arab ini memiliki
memiliki fungsi yang sangat baik, strategis di tempatnya, di lokasi lokasinya dari tempatnya secara tabi'i atau secara secara alami, maupun juga alam itu secara semula jadi maupun secara geografis. Fa innaha fi wad'iha dakhili mahatatun bis sahara mahatatun bis sahari warimali min kulli janib. Bangsa Arab itu dalam lokasinya, di dalamnya itu beberapa tempat-tempat singgah di tanah padang-padang pasir, dan dari setiap sudut, dari setiap sisi itu banyak tempat-tempat singgah, mahatah. Wali ajli hadzal wad'i saratil jaziratu hisnan mani'an lam yastati'il ajanibu an ayyahtaluha. Oleh karena lokasi seperti inilah, karena banyak pos-pos di banyak sisinya itu dijaga di banyak tempat pos-pos, atau kalau sekarang itu RNR, itu mahatah itu ya. Itu sehingga jazirah Arab itu menjadi hisnan mani', menjadi benteng kuat yang tidak dapat orang ajanib, orang luar, orang asing untuk ihtilal, untuk menjajahnya. Wa yabsutu 'alaiha saytaratahum wa nufudhahum, sehingga mereka juga tidak mampu juga untuk mengembangkan kekuasaan mereka dan tidak dapat menembusnya. Bangsa Arab itu. Walidzalika nara sukanal jazirati ahraran fi jami'i syu'un mundu aqdamil usur. Oleh karena itu, kita lihat penduduk-penduduk jazirah Arab itu orang-orang merdeka. Dia bukan orang terjajah, bukan bangsa terjajah seperti kita. Kita tuh ya Indonesia, Malaysia gitu ya. Kemudian pada semua aspeknya, dari zaman dahulu tuh nggak ada penjajahan, karena memang banyak tempat-tempat singgah, dan itu menjadi daerah-daerah masing-masing yang di ujung-ujung perbatasan itu yang menjaga Arab. Ma'annahum kanu mujawirina liimbroturiataini azimatin. Mampus kau. Nah, maka padahal kata ma'anam itu padahal kalau kita. Padahal mereka tuh bersampingan dengan dua empire. Tahu empire? Empire. Empire, imbroturiyah. Nah, itu bahasa Arabnya. Dua empire, dua empire, dua kerajaan besar. Maksudnya Persia dengan Romawi. Lam yakunu yastati'un daf'a hajamatihima laula hadza saddil mani'. Yang orang Arab tuh tidak mampu untuk melawan serangan-serangan keduanya kalau tidak ada pos-pos di pesisir Arab tadi itu. Wa amma binisbati ilal kharid, adapun dari sisi luar, fa innaha taqa'u bainal qaratil ma'rufati fil alamil qadim. Mereka ini terletak di apa kita sebut qara itu di benua-benua atau di selat-selat, di benua-benua di benua-benua yang dikenal di zaman dahulu, wa taltaqi bihi barran wa bahran, dan saling berkaitan, saling berhubungan baik di lautan, baik di daratan maupun di lautan. Fa inna nahiyataha shimaliyatil gharbiyah, sebab di bahagian barat daya tuh antara utara dan barat. Jadi apa tuh? Antum tahu nggak mata angin? 8 mata angin. Barat laut. Nah iya, barat laut berarti. Antara barat laut. Babun lidukhuli fi qarati Ifriqiya. Di sebelah barat laut, jadi antara utara sama barat, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, itu kalau ini dulu. Antum nggak sekolah jadi susah. Jadi ini ya. Jadi barat laut itu ada pintu masuk untuk benua Afrika. Wa nahiyataha asy-syimaliyati syarqiyah, ini barat daya. Berarti itu antara utara dan timur. Syimaliyah syarqiyah, antara utara dan timur, namanya barat daya atau ya barat daya, betul. Miftahun liqarati Uruba itu Eropa. Itu
kunci untuk masuknya benua Eropa. Wa nahiyata asyarqiyah, sedangkan dari sisi timur taftah abwabal ajam, itu Asia. Wa min sama Asia, dan di antara termasuk abwabal ajam itu orang ajam itu di antaranya adalah Asia Wusta, Asia Tengah, kemudian Janubuha, Asia Selatan, wa syarqul ba'id, dan bagian timur jauh. Wa kadzalika taltaqi kullu qaratin bil jazirati bahran. Begitu pula bertemu setiap benua-benua itu dengan jazirah Arab ini di laut. Watarsa sufunuha wa bawakhiruha ala maina atau ala mina al jazirah ra'san. Dan tentu kapal-kapal kecil maupun kapal-kapal besar, bakhirah itu kapal besar, kapal tanker kalau kita sebut sekarang ini, itu semuanya berlabuh di pelabuhan jazirah. Ra'san secara pasti, bukan secara kepala, itu secara pasti. Wali ajli hadzal wad'il jughrafi kana shimalul jazirati wa janubuha mau'ilan lil umam. Oleh karena lokasi geografis antum apa sebut sini? Ada ilmu geografi, sini ada geografi juga. Secara letak geografis, maka sebelah shimal, sebelah utara Jazirah Arab dan sebelah selatan itu menjadi tempat persinggahan orang-orang manusia. Wa markazan litabaduli tijarati wa thaqafati wa diyati wal funun, dan menjadi pusat pertukaran ekonomi, perniagaan, thaqafah, pengetahuan, agama serta seni. Agwamul Arab. Nah, itu dari sisi lokasi mauqi'nya, keadaan jazirahnya ya. Sekarang sukunya. Amma agwamul Arabi faqad qasamahal mu'arrikhuna ila thalathi aqsam bihasabi sulalat allati yanhadiruna minha. Suku Arab itu dibagi oleh para ahli sejarah menjadi 3 bahagian sesuai dengan garis nasab yang mereka turun darinya, maksudnya garis nasab turunannya. Pertama ada al-Arabul Ba'idah, namanya Arab Ba'idah. Wahum al-Arabul Kudama, ini orang Arab lama. Nah, ini udah jur 4 bulan. Udah khurut 4 bulan, 40 hari. Disebutnya Kudama. Alladzina qaladu tamaman, mereka sudah habis sama sekali, udah nggak ada. Walam yumkinil husul ala tafasil kafi ala tarikhihim an tarikhihim. Tidak memungkinkan untuk kita mengetahui secara terperinci tentang sejarah mereka. Misal Ad, Samud, Tosam, Jadis, Amlak, Umem, Jurhum, Hudur, Wabar, Abil, Jasim, Hadromot, wa ghairiha. Itu semuanya Arab lama. Itunya nama suku-suku itu sudah nggak ada. Yang kedua al-Arabul Aribah. Wahum al-Arabul munhadirah min sulbi Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Ya, Aribah ini turunan dari munhadirah itu artinya turunan dari keturunan sulbi Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Wa tusama bil Arab al-Qahtaniyah. Boleh juga disebut Qahtaniyah. Yang ketiga musta'robah. Wahya al-Arabul munhadirah min sulbi Ismail. Musta'robah ini adalah turunan Arab, turunan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Wa tusama bil Arabi al-Adnaniyah. Jadi Qahtaniyah, Adnaniyah. Amal Arabul Aribah, adapun Aribah wa ya Syi'ib Qahtan, yaitu tadi turunan Qahtan ini, famahduha biladul Yaman. Tempat mahad itu artinya buayan, maksudnya tempat mereka itu ada di Yaman. Wa qad tasha'abat qabailuha wa butunuha min waladi Saba bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan, keturunan dari Saba. Saba itu artinya nama orang, gitu ya. Akhirnya jadi suku. Nah, itu tersebar, tasya'abat, tercabang-cabang suku-sukunya, dan juga nama-nama keluarga. Butun itu nama-nama keluarga, bukan perut. Ini butun itu artinya keluarga-keluarganya, famnya, famnya itu dari keturunan Saba bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Fashtaharat minha qabilatan. Ada 2 yang masyhur. Yang pertama ada qabilah Himyar, suku Himyar bin Saba. Yang kedua ada Al-Kahlani, di sini Kahlan bin Saba. Wa amma bagiyah Bani Saba wa hum ahad asyar au arba asyar batnan, ada 14 atau 11 keluarga. Fayugalhum as-Sabaiyun wa laysat lahum gabail duna Saba. Enggak punya suku tersendiri, enggak punya garis fam tersendiri.
Ada ya, himyar sama kahlan. Amma himyar fa asharu butuniha, adapun dari himyar itu yang paling masyhur keluarganya adalah Qudoah sama Sakasik. Qudoah itu wa minha Bahra, Bili, ini nama-nama semuanya, nama-nama keluarga ya. Qail, Al-Qail, Al-Kalab, Udhrah, Wabaroh. Sakasik itu Banu Zaid bin Wa'ilah bin Himyar, waluqiba Zaid as-Sakasik wahia ghairu Sakasik kinda al-Atiyah fi Bani Kahlan. Ini beda Sakasik dengan Sakasik, berbeda dengan Sakasik dari Bani Kindah yang akan dijelaskan di Bani Kahlan. Ya, Himyar pecah ini buat sendirilah silsilah kalau nanti rajin. Wa ma Kahlan fa syarubutuniha Hamdan, Alhan, Ash'ar, Tayyi, Madhij atau Anas wan Nakha, Lakham, wa min Lakham turunannya Kindah, turunan Kindah Banu Muawiyah, Sukun, Sakasik, Juzam, Amilah, Khaulan, Ma'afir, Anmar, dari Anmar turunannya Khotham, Bajilah, dari Bajilah Ahmas, Azad, dari Adas ada Aus, ada Khazraj. Nah, ini turunannya, ketemunya tuh di sana tuh berarti kan. Dari Himyar itu asalnya semuanya dari Yaman. Asalnya kan. Terus wa Khuza'ah, Aulad Jafnah, Muluki Syam, wal ma'rufun bi Ali Ghassan. Keturunan itu jadi keluarga Ali Ghassan, raja-raja Syam. Wahajarat Banu Kahlan anil Yaman, pindah itu keturunan Kahlan dari Yaman, wantasyarat fi anha'il jazirah, di sepenjuru jazirah Arab. Yuqal kanat hijrah, katanya itu yuqal itu berarti nggak jelas. Kanat hijratu mu'dhamihim qabil Qubaila Sailil Arib hina fashalat tijaratuhum. Katanya itu hijrahnya itu sebelum terjadi Sailal Arim, banjir Arim. Sailal Arim itu dalam Quran itu karena ketika perdagangan mereka itu boncos. Apa boncos? Fashalat itu rugi. Lidoktir ruman wa saitoratihim ala tariqi tijaratil bahriyah. Kenapa perdagangan mereka runtuh atau rugi? Karena tekanan dari Romawi dan kekuasaan mereka di tijarah bahriyah, perdagangan laut. Wa ifsadihim tariqal bari ba'da ikhtilalihim bilad Misr wa Syam. Dan orang-orang Romawi merusak jalur darat setelah mereka menjajah di negeri Mesir dan Syam. Wa yuqal, katanya bal innahum hajaru ba'da sail. Itu hijrahnya setelah Sailal Arim, banjir bandang, banjir besar tuh di Sabah. Hina halakal harthu wan nasal, ketika mati keturunan dan juga pertanian mereka, ba'daan kanati tijaratu qad fashalat, sudahnya setelah itu sebelumnya itu terjadi rusaknya, rugi, gagalnya perniagaan mereka. Wa kanu qad faqadu kulla wasailil aish, mereka sudah tidak menemukan pada wasailil aish, apa? Media hidup, maksudnya sarana hidup, sarana kehidupan. Wa yu'ayyiduhu siyaqul Quran, surat Saba 15 sampai 19, diperkuat dengan cerita Quran. Wala gharwa in kanat hunaka ada mataqaddama munafasatun baina butunil kahlan wa butuni himyar addat ila jala'i kahlan, dan tidak heran juga ada di sana ada persaingan munafasah. Ada persaingan antara keluarga Kahlan dan keluarga Himyar yang menyebabkan terusirnya Kahlan. Bani Kahlan itu yang hijrah. Faqad yushir ila hadza baqa'i Himyar ma'a jala'i Kahlan. Ini yang menunjukkan Himyar masih ada di Yaman, sedangkan Bani Kahlan itu terusir ke seluruh penjuru Arab. Wa yumkin taqsimul muhajirin min butunil kahlan ila arba'ati aqsam, nanti Kahlan terbagi menjadi 4. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.